Halo, kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok saya sendiri Latifah Indriani, ada Teresa Almira Syifa, dan ada Melati Putri Triana. Di sini kami akan menceritakan terkait bisnis kami yang kami beri nama Shell Homies. Shell Homies merupakan salah satu sebuah inovasi baru dari sebuah doorbell yang didesain untuk keperluan rumah tangga masa kini. Yang dimana rumah masa kini cenderung mengarah kepada konsep rumah smart home, yang dimana rumah smart home merupakan sebuah rumah pintar yang kali ini mulai didesain untuk memudahkan manusia. Fitur-fitur yang dimiliki oleh smart home merupakan sebuah fitur yang sangat canggih yang tentunya berbasis teknologi yang mengikuti era saat ini. Maka dari itu, untuk mendukungnya adanya rumah yang berbasis smart home tersebut, kami membuat adanya Shell Homies untuk mendukung adanya rumah pintar yang berbasis teknologi, sekalipun dibuat untuk fungsi memudahkan manusia beraktivitas sehari-hari karena penggunaannya sangat fungsional dan membantu keamanan rumah dengan mengimplementasikan teknologi canggih masa kini. Tujuan Shell Homies dibentuk juga terinspirasi oleh beberapa permasalahan masyarakat yang mengeluhkan beberapa permasalahan untuk keamanan rumahnya serta kepraktisan dalam kehidupan sehari-hariannya. Karena dengan menerima adanya sambutan dari luar rumah yang tidak mengakibatkan adanya kontak fisik secara langsung, perlu diketahui juga bahwa kondisi saat pandemi pelaku kejahatan mulai meningkat karena adanya beberapa kebijakan pemerintah perusahaan yang diimplementasikan pada saat pandemi yang merugikan beberapa banyak pihak sehingga kehilangan pekerjaan dan mulai melakukan adanya kegiatan yang merugikan, yaitu dengan cara mencuri. Kegiatan ini tentunya sangat merugikan banyak pihak termasuk beberapa hunian. Maka dari itu kami menciptakan Shell Homies dengan Shell Homies yang akan membantu permasalahan tersebut menjadi realisasi, yaitu dengan cara menciptakan adanya smart doorbell yang dimana ada adalah sebuah bel yang dapat dipasang di depan rumah tetapi memiliki fitur canggih, yaitu fitur CCTV dan mikrofon yang dapat tersambung dengan smartphone yang dimiliki oleh orang rumah. Smart doorbell ini akan memiliki CCTV yang akan memberikan point of view orang yang berada di depan rumah kita agar dapat mengerti dengan siapa kita berinteraksi, dan kemudian orang tersebut bisa menekan tombol mikrofon yang dapat tersambung dengan speaker dan smartphone rumah sehingga kita dapat berinteraksi dan menggunakan suara. Hal ini tentunya akan sangat mengurangi kontak fisik yang dikeluhkan pada saat kondisi pandemi seperti ini. Tetapi kelebihan dari smart doorbell ini tidak hanya terhenti di situ, karena smart doorbell ini akan berkolaborasi dengan fitur yang sangat mendukung keselamatan, yaitu smart sensor, di mana smart sensor ini akan berguna sebagai pelindung rumah dari oknum-oknum nakal yang ingin membahayakan dan merugikan hunian kita. Smart sensor ini akan memiliki pendeteksi suhu sehingga apabila kita sedang menyalakan sistem sensor ini pada saat kondisi tidak ada penghuni di dalam rumah, kita akan dapat mendapatkan informasi terkait apakah ada seseorang yang menyelinap memasuki rumah kita. Berikut merupakan BMC dari Shell Homies. Yang pertama terdiri dari key partners. Key partners yang dimiliki oleh Shell Homies antara lain supplier raw material atau bahan baku pembuatan Shell Homies. Tentunya supplier merupakan salah satu pemeran yang sangat penting untuk berjalannya perusahaan. Supplier merupakan salah satu daya perusahaan yang dibutuhkan agar bisnis Shell Homies berjalan dengan baik. Yang kedua, terdapat pembuatan aplikasi Shell Homies. Pembuatan aplikasi merupakan peran yang sangat penting untuk dijalankan karena dengan adanya produk dari Shell Homies tentunya membutuhkan aplikasi untuk Shell Homies sendiri bisa bekerja. Konsep ini digunakan dalam sistem kontrak terhadap beberapa spesialis dalam bidang aplikasi, karena pada dasarnya Shell Homies dibentuk karena akan mengimplementasikan tujuannya, yaitu membantu adanya kegiatan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Maka dari itu penggunaan aplikasi Shell Homies akan mendapatkan pelayanan selama 24 jam yang tentunya membutuhkan adanya teknisi standby untuk melayani pelanggan dan minimalisir adanya kerusakan dalam aplikasi Shell Homies. Yang ketiga, terdapat supplier bahan pendukung pengemasan Shell Homies. Shell Homies mendukung adanya gerakan pengurangan plastik atau plastik free. Hal ini dilakukan karena Shell Homies ingin mendukung adanya perubahan dunia dengan melakukan hal kecil yang berawal dari adanya pengurangan plastik. Shell Homies percaya akan melakukan sebuah perubahan kecil dapat membantu dunia untuk menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu Shell Homies bekerja sama dengan beberapa supplier pengemasan yang bersifat plastik free. Yang keempat adalah pihak asuransi yang bekerja sama dengan Shell Homies. Pada saat ini tidak dipungkiri banyak sekali masyarakat yang lebih memilih benda yang bersifat aman dan terjamin. Asuransi merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat. Banyak beberapa pro kontra dalam penggunaan asuransi, tetapi seiring berjalannya waktu, banyak yang beranggapan bahwa asuransi merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk dimiliki, sebuah barang-barang yang dimiliki perseorangan demi keamanannya yang terjamin serta adanya jaminan yang ditawarkan oleh pihak asuransi.
Kedua, terdapat key activities. Key activities pertama terdapat di produksi, pembuatan saus homies dengan bahan baku yang berkualitas. Proses produksi merupakan salah satu hal bagaimana cara operasi bisnis saus homies berjalan dengan baik. Saus homies dibuat dengan menggunakan bahan-bahan baku berkualitas yang dapat disesuaikan dengan gaya rumah smart home yang juga sangat berkualitas agar tentunya menjadi pasangan yang tepat untuk peletakan saus homies di smart home. Tentunya diharapkan saus homies dapat memberikan sebuah penawaran produk yang sangat berkualitas dan membantu pemasaran masyarakat. Bahan-bahan yang dimiliki oleh saus homies juga merupakan bahan-bahan yang sudah teruji dan lolos untuk diperjualbelikan, sehingga diharapkan dapat mengurangi beberapa komplain terkait produk saus homies. Yang kedua, pengemasan saus homies. Pengemasan saus homies merupakan pengemasan yang teruji aman dan eco-friendly. Seperti yang telah kita jelaskan pada poin sebelumnya, saus homies sangat menjamin pengemasan yang dimiliki dengan menggunakan kemasan eco-friendly yang berupa honeycomb wrap, yang tentunya juga sangat teruji aman dan dapat menggantikan opsi bubble wrap, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengemasan produk saus homies merupakan salah satu kegiatan sistem operasi yang mendukung sistem produksi produk yang lebih baik, teruji, aman dalam proses kontribusinya menuju konsumen. Yang kedua, terdapat pelayanan 24 jam untuk jual beli melalui website. Untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka tahap kegiatan operasi, saus homies menerapkan adanya pelayanan selama 24 jam untuk menjadikan saus homies dapat lebih mudah dijangkau oleh pelanggan dan tidak ada ketentuan batas waktu yang telah ditentukan, di mana hal ini tentu akan membuat pelanggan akan menambahkan poin kepuasan pada website kami yang bergerak dengan cukup baik dan dapat diakses selama 24 jam. Yang kedua adalah pelayanan 24 jam untuk keluhan aplikasi dan penggunaan. Dengan adanya sebuah website yang berjalan selama 24 jam, tentunya tidak dipungkiri akan ada beberapa permasalahan teknis yang mungkin bisa saja terjadi, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, saus homies menyediakan 24 jam untuk keluhan aplikasi dan penggunaan untuk mempermudah pelanggan untuk tetap bersentuhan dengan saus homies. Yang ketiga, terdapat marketing, melakukan penawaran melalui sosial media dan TikTok. Penawaran juga merupakan salah satu upaya operasional untuk terjalannya suatu bisnis. Tentunya dengan adanya penawaran akan mampu mendorong saus homies menjadi lebih dikenali oleh beberapa kalangan dan tentunya juga memberikan efek perluasan pemasaran pada saus homies. Yang kedua adalah melakukan penawaran melalui iklan live dan platform e-commerce. Di era saat ini, e-commerce merupakan sebuah platform yang besar yang bersifat penjualan ditemukan akan lebih mudah dan lebih efektif. Didukung lagi dari kondisi pandemi di mana kontrak erat merupakan salah satu hal yang perlu dihindari, dan maka dari itu penggunaan e-commerce semakin meningkat dari hari ke hari, yang membuat saus homies tertarik untuk melakukan penawaran di e-commerce karena dirasa penawaran ini akan lebih melesat dengan jauh dan cepat, karena sekarang kondisi pandemi juga mendukung sekali untuk saus homies untuk melakukan branding pada e-commerce, maka saus homies melakukan branding pada e-commerce. Ketiga, terdapat key resource. Karyawan saus homies tentunya akan melakukan kerjasama dengan karyawan. Yang keempat, terdapat value proposition. Saus homies menjanjikan keamanan rumah secara 100%. Keamanan rumah merupakan salah satu hal yang penting untuk kenyamanan hunian rumah. Keamanan merupakan salah satu hal yang sangat krusial dan perlu dijaga penuh dengan sepenuh hati. Maka dari itu, saus homies menyajikan produk ini dan menjanjikan keamanan 100% karena fitur-fitur yang dimiliki sangatlah mendukung adanya keamanan hunian saus homies. Yang kedua, saus homies memiliki fitur canggih untuk melindungi rumah Anda. Fitur-fitur yang dimiliki oleh saus homies merupakan smart doorbell, yang dimana adalah sebuah bel yang dapat dipasang di depan rumah tapi memiliki fitur canggih yaitu CCTV dan mikrofon yang dapat tersambung oleh smartphone yang kita miliki. Yang ketiga, saus homies memiliki pelayanan yang akan bergerak selama 24 jam. Pelayanan dari saus homies akan berkonsep 24 jam, di mana konsep tersebut akan berjalan dengan saus homies akan memberikan sebuah pelayanan penuh kepada pelanggan selama 24 jam. Pelayanan 24 jam ini akan ditangani oleh beberapa teknisi saus homies. Berikutnya merupakan saus homies menggunakan bahan baku yang sudah teruji kualitasnya dengan baik. Kualitas yang merupakan hal yang perlu dipertahankan oleh saus homies karena tentunya dengan adanya kualitas yang baik dapat memberikan sebuah dampak yang baik untuk perusahaan. Kualitas merupakan salah satu kriteria yang perlu dipertahankan karena dengan adanya kualitas yang baik
perusahaan akan dapat merasakan untung yang berlimpah. Yang selanjutnya, sales homies memiliki asuransi yang dapat berlaku sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat ini tidak dipungkiri banyak sekali masyarakat yang lebih memilih benda yang bersifat aman dan terjamin, sehingga sales homies menyediakan pilihan asuransi untuk menjaga barang mereka. Yang terakhir merupakan sales homies memiliki aplikasi canggih yang mendukung kinerja dari sales homies. Aplikasi yang canggih tentunya menjadi kunci utama dalam pelaksanaan operasi produk sales homies. Aplikasi canggih inilah yang akan mendukung jalannya perusahaan, karena aplikasi ini sangat bersentuhan langsung dengan jalannya produk sales homies. Karena tentunya penggunaan dari sales homies akan menggunakan aplikasi untuk penggunaannya, sehingga tentunya aplikasi sales homies merupakan tiang operasional dari penggunaan produk sales homies. Yang kelima, channel yang dimiliki oleh sales homies merupakan e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Yang kedua, channel berikutnya merupakan website, di mana website akan memberikan penawaran pembelian dan pembayaran melalui website yang sudah disediakan oleh sales homies. Pada pembelian dari website, pelanggan akan bersentuhan langsung dengan penawaran asuransi sales homies yang tentunya akan memudahkan pelanggan dalam proses jual beli. Di situ terdapat customer segment. Customer segment yang dimiliki oleh sales homies merupakan usia 25-55 tahun yang sudah memiliki hunian. Tentunya pada usia tersebut merupakan usia yang tepat untuk memiliki hunian, sehingga kita akan memasang target di usia tersebut. Yang kedua adalah rumah tangga. Tentunya sales homies akan memasang target terhadap rumah tangga yang merupakan sebuah target utama dari sales homies. Cost structure yang dimiliki oleh sales homies adalah yang pertama biaya asuransi, gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya aplikasi dan website, biaya promosi, dan biaya packaging. New stream yang dimiliki oleh sales homies merupakan keuntungan pembelian sales homies. Keuntungan dari sales homies tentunya akan menjadi sumber keuangan dari sales homies. Sales homies akan berada di harga 100.000 yang sudah diperhitungkan dengan keuntungan yang telah ditentukan oleh sales homies. Ini merupakan identifikasi isu di masa saat ini. Tentunya semua dibuat untuk menganut adanya kepraktisan, terutama pada saat pandemi. Pandemi membuat adanya pemikiran Islam lebih pekat di telinga masyarakat. Dengan adanya isu ini tentunya kita akan lebih mengarah kepada penghasilan sebuah produk yang praktis dan memiliki manfaat yang sangat dibutuhkan oleh kondisi masyarakat saat ini. Mengapa demikian? Karena tidak dipungkiri di era saat ini kepraktisan merupakan salah satu hal yang dicari oleh masyarakat. Menghubungkan adanya sebuah kepraktisan dan produk yang lebih mengarah kepada keamanan dan berbasis teknologi adalah jalan yang dipilih oleh sales homies. Karena sales homies sendiri akan bergerak untuk menjawab isu tersebut dengan memberikan produk yang praktis dan bergerak di bidang keamanan. Terdapat beberapa isu berikutnya, yaitu isu terkait permasalahan keamanan yang mulai dipermasalahkan karena kondisi pandemi ini. Tingkat kejahatan sangatlah meningkat. Peningkatan kondisi kejahatan akan menghasilkan sebuah permasalahan yang ditakuti oleh beberapa hunian, yang kemudian kita kembangkan menjadi peluang sebuah produk berbasis keamanan dan teknologi. Karena adanya beberapa kebijakan pemerintah dan perusahaan yang diimplementasikan pada saat pandemi yang merugikan beberapa pihak, tentunya kejahatan mulai bermunculan dan sangat merugikan pemilik hunian. Maka dari itu, sales homies dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Value proposition, gain creator. Kemudahan saat berinteraksi dengan menggunakan smart doorbell yang akan membantu interaksi dengan CCTV dan mikrofon yang disediakan di depan rumah yang akan terhubung ke dalam speaker dan aplikasi Shell Homies. Lalu pemberian keamanan dengan smart sensor yang akan membantu memelihara keamanan rumah walaupun menggunakan pengamatan jarak jauh dengan menggunakan teknologi sensor suhu yang akan terhubung pada aplikasi Shell Homies. Karena budaya dan sosial masyarakat Indonesia adalah berkomunikasi dan berinteraksi dengan kurir, maka kita perlu berkomunikasi secara langsung. Akan tetapi, untuk menghindari terjadinya kontak fisik saat pandemi, maka kita memerlukan alat komunikasi jarak jauh seperti Shell Homies yang menyediakan fitur speaker serta kamera untuk mengetahui dengan siapa kita berkomunikasi. Selain itu, dengan fitur suhu, maka kita dapat mencegah kontak fisik jika orang yang mendatangi kita memiliki suhu di atas rata-rata. Lalu produk and service. Shell Homies produk yang berupa smart doorbell dan smart sensor yang dibuat untuk mendukung smart home Anda dengan layanan berbasis online dengan menggunakan platform aplikasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi smartphone, menjadikan benda tersebut memiliki peran besar terhadap kehidupan kita dan dapat membantu segala aktivitas kita serta menjadi alat komunikasi sehari-hari.
Pastinya kita selalu membawa smartphone kita kemana saja, apalagi jika kita bepergian keluar rumah. Untuk itu, Xiaomi menyediakan fitur aplikasi yang dapat dipantau CCTV-nya dari jarak jauh sekalipun. Lalu, Pain Reliever dapat berinteraksi tanpa melakukan kontak fisik, merasa aman pada saat hunian ditinggalkan. Kewaspadaan kita terhadap penularan COVID-19 terus meningkat. Selain khawatir akan penularan pandemi, kita juga rentan dan waspada terhadap penularan penyakit apapun. Dan kita tidak tahu apakah kurir tersebut dalam keadaan sehat atau tidak saat mengunjungi rumah kita. Untuk itu, lebih baik jika berkomunikasi kita dengan orang asing yang mengunjungi rumah dijalankan dengan jarak jauh. Hal ini bisa diatasi dengan fitur mikrofon yang terdapat di Xiaomi. Dengan fitur tersebut, kita tidak perlu khawatir untuk tertular penyakit maupun tidak bisa berkomunikasi dengan kurir. Lalu customer profile yang pertama, pains. Interaksi kontak fisik yang terbatas, sering tidak merasa aman pada keamanan hunian. Tidak semua hunian masyarakat Indonesia memiliki penjagaan ketat seperti di kawasan perumahan elit maupun di kawasan eksklusif tertentu, dan ini membuat masyarakat tersebut merasa tidak aman dan khawatir jika meninggalkan rumah mereka, terlebih jika terdapat banyak harta di rumah tersebut. Hal ini sering dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang tempat tinggalnya di samping jalan raya dan di perkampungan. Dari permasalahan tersebut, Xiaomi menyediakan fitur CCTV dan pengendali jarak jauh, yaitu aplikasi pada smartphone di mana konsumen tetap bisa mengawasi keadaan rumah mereka walaupun mereka ditinggal pergi. Lalu gains, kemudahan dalam berinteraksi, keamanan yang terjaga. Meningkatnya angka kriminalitas, terlebih lagi jika mendekati masa liburan maupun saat mudik lebaran, membuat kita semakin was-was jika meninggalkan rumah, seperti yang diumumkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dalam siaran pers evaluasi pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2022 di Semarang, yang mengumumkan bahwa tingkat kejahatan di Jawa Tengah mengalami peningkatan sebanyak 259%. Peningkatan angka ini tentunya terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia dikarenakan harga bahan pokok yang naik, sedangkan kebutuhan masyarakat menjelang hari raya sangat banyak. Untuk itu, kita menyediakan fitur pengendali jarak jauh seperti aplikasi di smartphone, di mana konsumen tetap bisa mengawasi rumah mereka melalui fitur CCTV Xiaomi untuk memastikan bahwa rumah mereka aman selama ditinggal mudik. Selain itu, konsumen juga dapat menjalankan ibadah silaturahmi dengan tenang tanpa selalu khawatir memikirkan keadaan rumah mereka. Lalu customer jobs, yaitu penyuka bepergian jauh, pekerja muda dengan usia sekitar 20-35 tahun dengan jam kerja yang relatif padat, lalu rumah tangga dengan usia 22-55 tahun. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan urbanisasi di Indonesia, menyebabkan masyarakat Indonesia yang sering bepergian jauh untuk segera berinteraksi langsung dengan kerabat di desa maupun pulang kampung saat lebaran. Hal ini pula yang menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang sering bepergian jauh. Tuntutan kerja yang tinggi dan tuntutan biaya hidup membuat banyak sekali pekerja muda yang sering sekali meninggalkan hunian mereka, terutama jika pekerja muda tersebut tinggal seorang diri, maka tidak ada yang akan menjaga rumah mereka. Hal ini membuat mereka khawatir terutama jika hunian mereka tidak terletak di daerah aman, perumahan eksklusif maupun daerah yang memiliki satpam. Keadaan serupa juga dirasakan oleh rumah tangga, terutama jika mereka memiliki anggota keluarga yang tinggal di rumah seharian, seperti seorang istri, orang tua, maupun anak-anak. Mereka tidak hanya khawatir dengan harta benda, melainkan juga keselamatan penghuni rumah, karena tidak jarang seorang maling rela melukai penghuni rumah untuk mengambil harta mereka. Selain itu, orang tua dan anak-anak haruslah sering diawasi, terutama jika terdapat orang asing yang mendekati rumah mereka maupun mengirim barang seperti kurir. Analisis SWOT dari bisnis kami yaitu Xiaomi. Yang pertama adalah strength.
Yang pertama, menyediakan model rumah canggih dengan beberapa fitur unggulan seperti CCTV, pengukur suhu, serta mikrofon untuk berkomunikasi dengan kurir. Lalu yang kedua, dapat ditemukan di online, marketplace seperti Shopee dan yang lainnya, serta di banyak sosial media kami seperti Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Yang ketiga, kami menjamin keamanan rumah pelanggan 100%. Lalu, layanan keluhan serta pembelian yang siap melayani 24 jam. Produk yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga awet dan tidak mudah rusak. Terdapat garansi produk. Lalu yang terakhir adalah terdapat aplikasi yang terhubung antara smartphone konsumen dengan CCTV dan fitur lainnya pada produk. Lalu weakness, yaitu produk harus selalu terhubung dengan perangkat internet seperti WiFi. Hal ini tentunya menjadi kekurangan, terutama jika pelanggan yang ingin membeli produk ternyata tidak memiliki WiFi di rumah. Lalu yang kedua adalah memori penyimpanan tidak terlalu besar, sehingga rekaman CCTV hanya bisa disimpan dengan durasi 7 hari. Selebihnya, maka rekaman CCTV tersebut tidak akan tersimpan dan tidak bisa ditonton ulang. Karena perangkat kami terhubung dengan jaringan internet rumah, maka jaringan internet ikut mempengaruhi lama atau tidaknya video CCTV dimuat. Lalu opportunity, yaitu yang pertama kemajuan teknologi, lalu budaya mudik masyarakat Indonesia saat Hari Raya Agama, lalu meningkatnya angka urbanisasi di Indonesia menyebabkan banyak masyarakat bepergian ke pedesaan untuk mengunjungi kerabatnya. Lalu banyak masyarakat yang memiliki smartphone, di mana ini bisa menjadi opportunity kami karena produk kami bisa dihubungkan dengan aplikasi pada smartphone. Lalu yang terakhir adalah keadaan sosial masyarakat Indonesia, terutama bagi yang tinggal di kampung, menganggap bahwa memiliki perangkat canggih di rumah merupakan orang kaya. Lalu yang terakhir adalah threats, yaitu ancaman. Ancaman yang pertama, akan ada banyak perusahaan teknologi yang mengeluarkan produk yang sama. Hal ini bisa dilihat dari contoh produk seperti Alexa milik Amazon. Lalu tidak lama perusahaan Google mengeluarkan AI mereka, yaitu Google Home, dan banyak perusahaan teknologi yang mengikuti hal tersebut. Hal itu juga memungkinkan bahwa produk kami, yaitu Smart Doorbell, juga akan memiliki banyak pesaing. Lalu adalah permainan harga pesaing. Lalu yang terakhir adalah konsumen yang tidak kooperatif dengan memberikan penilaian buruk kepada produk. Tidak jarang terdapat konsumen yang bertingkah seenaknya, serta tidak mau membaca buku petunjuk maupun menghubungi call center maupun admin online shop kami jika ada tahap pemasangan maupun fitur yang tidak bisa mereka lakukan atau akses. Hal ini sering terjadi terutama pada konsumen yang memiliki tingkat emosi yang tinggi dan tidak terlalu paham dengan teknologi. Untuk itu, admin sosial media kami serta call center siap dihubungi 24 jam untuk konsumen, terutama jika mereka memiliki masalah terhadap pemasangan maupun fitur yang tidak dapat mereka akses. Dari hasil analisis SWOT di atas, telah kami ketahui akan kelemahan serta ancaman eksternal yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan. Untuk itu, kami mencari solusi dari setiap kelemahan maupun ancaman eksternal perusahaan. Yang pertama, kami akan mengembangkan produk kami dengan memori produk yang lebih besar agar konsumen dapat melihat rekaman CCTV lebih dari 7 hari. Karena tidak jarang seseorang baru menyadari kehilangan sesuatu beberapa hari setelah barang tersebut dicuri. Hal ini sering terjadi terutama jika barang tersebut jarang digunakan, akan tetapi memiliki nilai yang tinggi. Kami juga akan mengembangkan perangkat agar jaringan internet di rumah konsumen tidak mempengaruhi loading data video CCTV. Hal yang terakhir adalah dari ancaman-ancaman di atas yang akan kami lakukan, salah satunya adalah melakukan riset terkait dengan produk sejenis, lalu mengembangkan value proposition produk kami untuk membedakan antara produk kami dengan produk pesaing.
Selain itu, value proposition yang akan kami kembangkan tentunya memiliki keunggulan lain yang tidak dimiliki atau tidak terdapat pada produk pesaing. Blue Ocean Strategy. Yang pertama adalah eliminate. Banyak fitur yang kami tawarkan baik bermanfaat bagi konsumen kami seperti CCTV, mikrofon, serta pengukur suhu badan. Akan tetapi, ada hal yang tidak terlalu bermanfaat bagi konsumen, mengingat selalu terjadinya perubahan di sekitar kita. Fitur pengukur suhu kami terapkan mengingat perusahaan kami berdiri di tengah pandemi COVID-19. Dan masyarakat sangat khawatir jika mereka tertular penyakit ini. Akan tetapi, pada pertengahan tahun ini, yaitu tahun 2022, tingkat orang yang terjangkit virus dan juga tingkat penularan sudah mulai berkurang. Untuk itu, kedepannya kami akan menghapus fitur ini dikarenakan sudah jarang digunakan lagi. Yang kedua adalah reduce. Pada reduce, perusahaan mengurangi unsur nilainya yang kurang, namun tetap diperlukan. Produk Xiaomi memiliki fitur mikrofon di mana fitur ini dapat membantu konsumen untuk mengetahui siapa orang mendatangi mereka dan berkomunikasi dengan orang yang datang ke rumah. Seperti siapa ya? Atau paketnya ditaruh di depan pintu aja ya mas? Dan yang lainnya. Keadaan tersebut bisa juga dilakukan melalui CCTV yang terhubung langsung dengan aplikasi di smartphone. Konsumen bisa langsung mengecek siapa orang yang datang dengan melihat mereka lewat CCTV tanpa melakukan komunikasi dan menanyakan siapa mereka. Lalu raise. Kami selalu mengembangkan value proposition kami, salah satunya dengan pelayanan customer service yang dapat dilakukan dengan video call jarak jauh agar ketika produk konsumen terdapat kerusakan dan tidak parah, maka customer service kami akan melakukan panggilan video dengan konsumen untuk mengecek seberapa parah kerusakan produk tanpa menunggu kedatangan maintenance perusahaan. Terlebih jika konsumen ingin cepat-cepat produk mereka dapat digunakan kembali dan lokasi rumah konsumen yang jauh dari jangkauan kami. Jika kerusakan tidak parah, maka customer service akan mengajari bagaimana cara membenarkan produk dengan step-step yang mudah dimengerti. Tidak sedikit pula terdapat tipe konsumen yang tidak bisa menjelaskan bagian mana dari produk yang rusak, dan terdapat tipe orang yang tidak bisa menjelaskan dengan rinci apa yang menjadi keluhan mereka. Karena sekali lagi, tidak semua konsumen kami sangat mengerti dengan teknologi. Dan tidak semua konsumen kami bisa mengetahui bagian-bagian dari produk kami. Walaupun pada buku petunjuk sudah terdapat petunjuk dan juga tata cara bagaimana caranya untuk menjalankan produk tersebut maupun bagian-bagian dari produk, tapi tidak semua konsumen akan membaca buku manual tersebut. Jadi untuk itu kami memahami hal tersebut dan mengembangkan salah satu value proposition kami. Yang terakhir adalah create. Selain smart doorbell, kami juga akan menciptakan perangkat keamanan rumah lain seperti sensor gerak pada jendela, pada deteksi konsleting listrik, dan alarm pintu yang secara otomatis akan menghubungi nomor darurat 112 dan mengeluarkan bunyi keras jika pintu didobrak paksa atau terdapat kesalahan pada kata sandi pintu berkali-kali. Mengingat semakin banyak masyarakat yang aware akan teknologi dan juga keamanan rumah, maka kami akan menciptakan perangkat-perangkat tersebut. Identifikasi dan mengurangi resiko dan ketidakpastian bisnis dengan tes ide bisnis. Di sini kami akan mengetes produk kami, misalkan ada kesalahan atau kekurangan dalam produk kami, maka kami akan membenarkan atau memperbaikinya. Di sini kami akan memulai dari pengecekan CCTV-nya. Jika kameranya kurang cerah atau masih ada blur atau berjamur,
kami akan menggantinya dengan yang baru dan lebih terang dan HD. Selanjutnya ada mikrofonnya. Jika konsumen berbicara di jarak jauh namun tidak terdengar sama mikrofon kami akan menggantinya dengan mikrofon yang lebih sensitif suara. Selanjutnya ada partikel-partikel kecil yang ada di dalam produk kami, misalnya baut atau kabel dan lain sebagainya. Kita akan menatanya dengan rapi agar tidak mudah rusak. Selanjutnya produk kami adalah produk yang kami desain anti air, maka waktu saat pengecekan jika dia tidak anti air, kami akan memeriksa partikel-partikel kecilnya seperti kabel dan lain sebagainya, dan kami akan melindungi hal-hal yang sensitif di dalam produk tersebut, misalkan pada kabel, pada baterai, atau pada partikel-partikel yang mungkin sensitif terhadap air, agar produk tersebut tidak konslet. Dengan begitu konsumen akan lebih lama menggunakan produk kami dan lebih awet. Setelah produk kami dicek secara mendetail, maka kami akan memberikan produk kami atau menjual produk kami kepada konsumen. Sekian cerita dari perusahaan kami. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.